Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai kunci determinasi dari subfilum Mandibulata dan juga subkelas khususnya Pterygota. Adapun anggota dari kelompok 3 antara lain saya sendiri, yaitu Rizky Makfir Ahmad, rekan saya Dwi Anggitya Wulandari, Bunga Anastasia, dan juga Rifkatul Hasanah. Yang pertama adalah kita harus mengetahui Mandibulata. Mandibulata adalah subfilum dari filum utamanya yaitu Arthropoda yang mencakup semua hewan yang memiliki mandibula atau rahang bawah. Sedangkan secara etimologis atau bahasa, istilah mandibula berasal dari kata Latin yaitu mandibula yang berarti rahang bawah, yang mana menunjukkan ciri utama dari kelompok ini yaitu adanya sepasang mandibula atau rahang bawah yang digunakan untuk menggigit, mengunyah, dan juga menghancurkan makanan. Adapun ciri lainnya yaitu memiliki modifikasi anggota tubuh atau disebut dengan appendage dan juga ada antena sebagai organ sensorik. Beberapa tipe mulut dari serangga yang memiliki mandibulata antara lain pada semut yaitu mulut pengunyah dan juga pada lebah yaitu mulut pengunyah dan juga penjilat. Adapun macam-macam ordo dari mandibulata antara lain adalah Diplura, berasal dari kelas atau subkelas Entogenata, yang contoh spesiesnya adalah Campodia staphylinus, di mana ada ciri utamanya yaitu memiliki dua sersi panjang di ekor. Selanjutnya adalah Protura. Protura ini berasal dari kelas atau subkelas Entogenata, yang dimana contoh spesiesnya yaitu Anserotomondedoroi. Adapun ciri utamanya yaitu tidak memiliki antena dan juga mata. Selanjutnya adalah Colembola. Colembola ini berasal dari kelas atau subkelas Entogenata. Adapun contoh spesiesnya yaitu Sminturus viridis. Adapun ciri utama yang dijumpai yaitu memiliki fursula yang biasanya digunakan untuk melompat. Selanjutnya adalah Pterygota. Pterygota ini berasal dari kelas Insecta. Adapun contoh spesiesnya yaitu Locusta migratoria dan juga Papilio domeolus. Adapun ciri utamanya yaitu memiliki sayap atau turunan yang bersayap dan juga subkelas Amphitrygota, di mana contoh spesiesnya yaitu Lepisma sakharina dan juga Thermobia domestica. Adapun ciri khas utamanya yaitu tidak memiliki sayap. Jadi, ciri khasnya itu berlainan dengan Pterygota, Silopoda dan juga Diplopoda. Silopoda dan Diplopoda ini berasal dari kelas yang sama yaitu Myriapoda, di mana contoh spesiesnya untuk Silopoda yaitu Scolopendra supinipes, sedangkan pada Diplopoda ada Spirobolus sp atau Julius terretris, di mana ciri khas utamanya untuk Silopoda itu memiliki satu pasang kaki per segmen dan juga memiliki bisa, sedangkan Diplopoda memiliki dua pasang kaki per segmen, sedangkan untuk Diplopoda memiliki atau dua kaki per segmen. Baik, saya Dian Gita Wulandari akan melanjutkan pembahasan mengenai kunci determinasi Mandibulata, yaitu kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh dan kaki bersegmen serta rahang atau mandibula. Kelompok ini terbagi menjadi dua bagian utama, yakni pertama 1A, hewan dengan 6 kaki sejati atau 3 pasang, dan tubuh terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen, yang menjadi ciri khas dari serangga. Kemudian ke 1B, hewan dengan kaki di setiap segmen dan tubuh hanya dua bagian utama, yakni kepala dan trunk, seperti pada kelabang dan kaki seribu. Dari 1A, percabangan menjadi dua, yakni 2A. Mandibula terdapat di dalam kepala, termasuk ke dalam kelompok kecil tanah seperti Colembola, Diplura, dan Protura. Kemudian pada 2B, mandibula di luar kepala termasuk kelompok serangga bersayap yakni Diptera dan tidak bersayap Tisanura. Sementara dari 1B, jika setiap segmen memiliki satu pasang kaki, maka termasuk Chilopoda atau kelabang. Jika memiliki dua pasang kaki bersegmen, maka termasuk Diplopoda atau kaki seribu contohnya. Secara keseluruhan, kunci ini membantu kita untuk mengenali kelompok dari Mandibulata seperti Colembola, Diplura, Protura,
Diptera, Chilopoda, dan Diplopoda berdasarkan ciri morfologi utama, yaitu segmen tubuh, letak mandibula, dan jumlah kakinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kunci identifikasi mandibulata yang digunakan untuk membedakan hewan dalam subfilum mandibulata berdasarkan ciri morfologi eksternal, jumlah takma, jumlah kaki, sayap, mata, dan serci. Yang pertama, jika hewan memiliki 3 pasang kaki dan tubuh terbagi menjadi kepala, toraks, dan abdomen, maka termasuk kelompok serangga. Jika hewan hanya terdiri dari kepala dan trunk, serta memiliki kaki di setiap segmen, maka termasuk Bryopoda. Maka pada kelompok serangga, jika mandibula berada pada bagian dalam kepala disebut entonata, seperti Colembola, Diplura, dan Protura. Sedangkan jika di luar kepala termasuk Ectonata dan serangga sejati. Colembola biasanya memiliki mata dan berwarna. Kemudian Diplura memiliki serci, sedangkan Protura tidak memiliki serci. Untuk Myriapoda sendiri atau hewan dengan satu pasang kaki di setiap segmen disebut Chilopoda seperti kelabang, sedangkan yang memiliki 2 pasang kaki di setiap segmen disebut Diplopoda seperti kaki seribu. Untuk secara keseluruhan, kunci ini dapat membantu kita untuk mengenali kelompok mandibulata seperti Colembola, Diplura, Protura, Diptera, Chilopoda, dan Diplopoda melalui perbandingan ciri tubuh, jumlah kaki, dan letak mandibulanya. Baik, kita masuk ke cara mengidentifikasi selanjutnya. Langsung saja ke 1A, memiliki 6 atau 3 pasang kaki sejati, 3 takma, maka artinya tubuh terbagi menjadi 3 bagian, maka lanjut ke nomor 2. Kemudian 1B, kaki pada setiap segmen, 2 takma, maka tubuh terbagi menjadi 2, maka lanjut ke nomor 3. Kemudian pada 2A, mandibula dalam kepala tidak bersayap, maka menuju ke nomor 4, biasanya dari kelompok kecil seperti Entonata. Kemudian pada 2B, mandibula di luar kepala menuju ke nomor 5, biasanya pada serangga bersayap. Kemudian 3A, sepasang kaki pada setiap segmen, berarti 1 per ruas tubuh. Ini biasanya ciri khas dari Chilopoda. Kemudian 3B, 2 pasang kaki pada setiap segmen, kecuali 1 sampai 5, ciri khas dari Diplopoda. Kemudian 4A, kaki vestigial pada abdomen. Tidak memiliki mata, tidak berwarna, maka lanjut ke nomor 6. Biasanya menggambarkan untuk Protura dan Diplura. Kemudian pada 4B, tidak ada vestigial pada abdomen, memiliki mata berwarna mengarah kepada Colembola yang biasanya terdapat pada tanah lembab. Kemudian 5A, bersayap, berarti termasuk dalam kelompok serangga bersayap atau Pterygota. Kemudian pada 5B, tidak bersayap, berarti kelompok serangga purba seperti pada Tisanura. Kemudian 6A, sepasang kaki serci di abdomen paling posterior menuju ke Diplura. 6B, tidak memiliki serci, berarti pada Protura. Baik, perkenalkan nama saya Bunga Anastasia. Di sini saya akan membahas subkelas dari insekta, yaitu Pterygota. Adapun beberapa ordo dari Pterygota. Yang pertama ialah Orthoptera. Salah satu spesies dari Orthoptera ialah Phalanga nigricornis atau belalang, yang dimana memiliki sepasang sayap depan yang tebal dan seperti kulit atau tegmina, serta sayap belakang yang tipis dan membran. Lalu, mulut bertipe menggigit mengunyah, cocok untuk memakan tumbuhan. Kaki belakang sangat berkembang dengan otot besar, yang dimana beradaptasi untuk melompat jauh. Metamorfosis hemimetabola atau tidak sempurna, yang dimana telur, nimfa, hingga dewasa. Antena relatif panjang, dan juga mata majemuk berkembang baik. Lalu, alat kelamin berada di ujung abdomen, dan betina biasanya memiliki ovipositor yang menonjol. Selanjutnya, Lepidoptera. Spesies dari Lepidoptera ialah Papiliodemoleus atau kupu-kupu dan Spodoptera litora atau ngangap, yang dimana memiliki 2 pasang sayap besar yang tertutup sisik kecil, yang dimana lepido itu sendiri berarti sisik, memberi warna indah dan pola khas. Selanjutnya, mulu bertipe penghisap atau haustelat dengan belalai panjang atau proboscis,
yang dapat digulung saat tidak digunakan. Selanjutnya, antena kupu-kupu berbentuk gada di ujung, sedangkan ngengat umumnya berbulu atau bersisir. Metamorfosis holometabola atau sampurna, yang dimana telur, larva, pupa, hingga dewasa. Larva memiliki mandibula untuk menggigit daun, sedangkan dewasa mengisap nektar. Selanjutnya, Hymenoptera. Spesies dari Hymenoptera ialah Apis mellifera atau lebah madu dan Vespa affinis atau tawon, yang dimana memiliki 2 pasang sayap membran. Hymen yang artinya selaput. Sayap depan lebih besar dari sayap belakang dan biasanya terhubung dengan kait kecil atau hamuli agar dapat bergerak serempak saat terbang. Selanjutnya, mulut bertipe menggigit menghisap, memungkinkan untuk mengunyah atau menghisap nektar, misalnya pada lebah. Antena beruas banyak dan sangat peka terhadap rangsangan kimia dan mekanik. Adapun pada betina, terdapat ovipositor yang dapat dimodifikasi menjadi alat penyengat atau stinger, seperti pada lebah dan tawon. Mengalami metamorfosis sempurna atau holometabola, yang dimana telur, larva, pupa, hingga dewasa. Selanjutnya, larva biasanya tidak bersayap dan bergantung pada induk atau koloni untuk makanan. Contohnya, larva lebah diberi makan pekerja. Perkenalkan, nama saya Rifkatul Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan ordo yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ordo Diptera. Nah, ciri khas dari ordo Diptera ini adalah memiliki sepasang sayap yang tipis dan membran yang digunakan untuk terbang. Kemudian, sayap belakangnya itu berubah menjadi halteres. Nah, ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan pada saat terbang. Kemudian, mulut bertipe penghisap atau penjilat. Nah, kakinya itu ada 6, di mana ujungnya itu lengket untuk menempel di permukaan. Kemudian mandibulanya, jadi mandibulanya itu biasanya tidak berkembang karena tidak digunakan untuk mengunyah. Kemudian antenanya itu pendek, jadi terdiri dari 3 ruas utama dengan arista atau rambut halus di ujungnya yang berfungsi untuk mendeteksi bau dan arah angin. Nah, salah satu contohnya itu Musca domestica atau lalat. Selanjutnya, Odonata. Nah, ordo ini memiliki ciri khas, yaitu 2 pasang sayap yang panjang, tipis, dan juga transparan. Nah, mulutnya itu bertipe menggigit dan mengunyah. Jadi kakinya juga itu dia kuat dan juga berduri. Nah, ciri khas pada mandibula dan antenanya itu, jadi mandibulanya itu besar dan juga kuat. Nah, ini berfungsi menggigit serta mengunyah mangsa. Dan antenanya itu sangat pendek dan juga kecil dan tidak mencolok. Nah, ini karena dia lebih bergantung pada penglihatan dibandingkan dengan penciuman. Nah, salah satu contoh dari spesies dari ordo ini adalah Oretrum sabina atau capung. Ordo selanjutnya yaitu Hemiptera. Nah, ciri khas dari ordo ini adalah tubuhnya yang kecil hingga sedang dan juga lunak. Kemudian mulutnya itu bertipe penusuk dan juga penghisap. Sayap depannya itu setengah keras dan setengah tipis. Kemudian sayap belakangnya itu tipis dan membran. Nah, antenanya itu panjang dan beruas-ruas, jadi sering lebih panjang dari kepalanya. Kemudian mandibulanya, jadi mandibula itu dia berubah menjadi stilet, yaitu berupa jarum penusuk. Nah, ini untuk menghisap cairan. Nah, salah satu contoh spesies dari ordo ini adalah Apis craquifora atau kutu daun. Nah, ordo yang terakhir yaitu Coleoptera. Nah, ciri khas dari ordo ini adalah sayap depannya itu keras, menutupi dan melindungi sayap belakang yang tipis,
dan digunakan untuk terbang. Nah, mulutnya itu bertipe pengunyah, tubuhnya umumnya berbentuk oval, keras dan juga berkitin tebal. Nah, antenanya itu pendek ataupun sedang, jadi sering berbentuk seperti gada ataupun bergerigi. Adapun mandibulannya itu, mandibulannya kuat dan juga besar. Nah, ini digunakan untuk menggigit dan mengunyah bahan keras seperti daun ataupun kayu. Nah, salah satu contoh spesies dari ordo ini adalah Harmonia axyridis atau kumbang.